Memasuki awal tahun 2026, langit dan lautan Nusantara sedang bersiap menyambut era baru. Indonesia tidak lagi hanya sekedar belanja alutsista biasa, melainkan mulai masuk ke level teknologi yang jauh lebih canggih, lebih cepat, dan pastinya lebih mematikan. Hanya dalam beberapa bulan pertama tahun ini, serangkaian momen menarik dalam modernisasi militer kita telah terjadi, menegaskan posisi kita sebagai kekuatan yang sulit ditebak di kawasan. Halo semua, ketemu lagi di channel Indo Today. Senang sekali bisa kembali menyapa kalian di tahun yang penuh gebrakan militer ini. Hari ini, kita akan bedah 5 alutsista terbaru yang secara resmi telah dikonfirmasi masuk dalam daftar belanja Kementerian Pertahanan sepanjang awal tahun 2026 ini. Mulai dari jet latih rasa tempur sampai rudal yang bisa menghantam target dalam hitungan menit. Tapi sebelum itu, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan berita militer paling panas di Indonesia. Sudah? Oke. Kita mulai dari urutan kelima. Kita buka daftar ini dari kedalaman laut dengan DS-8 Swimmer Delivery Vehicle atau SDV buatan Dres Defense Italia. Jika kalian berpikir ini kapal selam biasa, kalian salah besar. DS-8 adalah kendaraan khusus pasukan elit yang dirancang untuk operasi infiltrasi yang sangat rahasia. Berbentuk mungil namun canggih, DS-8 mampu membawa 8 penyelam tempur menuju target tanpa terdeteksi radar lawan. Menariknya, pada Februari 2026 kemarin, 2 unit pertama sudah dilaporkan mendarat untuk memperkuat satuan Kopaska kita. Ini adalah lompatan besar bagi TNI Angkatan Laut. Dari sekadar patroli permukaan, menjadi kemampuan infiltrasi rahasia yang presisi dan sulit dideteksi. Musuh tidak akan tahu apa yang menghantam mereka sampai semuanya sudah terlambat. Di urutan keempat, ada pesawat serbaguna asal Italia, Vulcan Air Aviator. Meskipun ukurannya tidak sebesar Hercules, pesawat ini adalah solusi cerdas untuk mengawasi ribuan pulau kecil kita yang sulit dijangkau. Kontraknya memang sudah ditandatangani akhir 2023, tapi momen pentingnya terjadi pada 29 Januari 2026 kemarin saat kontrak ini resmi efektif dan produksi dimulai. Indonesia memesan 4 unit untuk TNI Angkatan Laut. Pesawat ini bisa lepas landas di landasan tanah sekalipun. Dengan jangkauan 2.000 km lebih, Aviator akan menjadi mata-mata lincah kita dalam mengisi gap patroli ringan di wilayah terpencil. Kecil-kecil cabai rawit. Nah, ini dia salah satu proyek yang paling banyak dibicarakan, M346FA Block 20. Pada ajang Singapore Airshow Februari 2026 kemarin, Indonesia resmi menandatangani Letter of Intent untuk memboyong jet latih lanjut sekaligus tempur ringan ini dari Leonardo, Italia. Meskipun statusnya jet latih, varian Block 20 yang kita lirik ini sudah dilengkapi radar AESA dan bisa membawa berbagai rudal mematikan. Analis memprediksi kita akan mengambil sekitar 24 unit untuk menggantikan armada Hawk kita yang sudah mulai lelah. Kehadiran M346 akan menjadi jembatan sempurna bagi pilot-pilot kita sebelum mereka duduk di kokpit Rafale atau jet tempur KA nantinya. 1 hingga 2 skuadron baru sedang dipersiapkan untuk menjaga kedaulatan udara kita. Posisi kedua ditempati oleh monster laut hasil kerjasama Rusia-India, rudal BrahMos. Setelah negosiasi panjang selama bertahun-tahun, puncaknya terjadi pada 9 Maret 2026 kemarin saat Indonesia resmi mengonfirmasi kesepakatan pembelian rudal ini. BrahMos bukan rudal biasa, ia melesat dengan kecepatan 3 kali kecepatan suara atau Mach 3. Artinya,
Kapal perang musuh bisa dihantam dalam hitungan menit, bahkan sebelum mereka sadar ada ancaman. Dengan nilai kontrak sekitar 450 juta dolar, Indonesia akan menempatkan baterai pertahanan pantai ini di titik-titik strategis seperti Selat Malaka atau Natuna. Ini adalah pesan tegas dari Indonesia. Wilayah kedaulatan kita bukan tempat untuk coba-coba. Dan di urutan pertama, kejutan datang dari Swiss, Pilatus PC-24. Pada 30 Maret 2026 kemarin, Indonesia resmi menandatangani kontrak untuk 12 unit jet unik ini melalui kontraktor resmi yang ditunjuk Kemhan. Kenapa unik? Karena PC-24 adalah satu-satunya jet bisnis di dunia yang bisa mendarat di landasan tanah atau kerikil seperti pesawat militer taktis. Dengan kecepatan 810 km per jam, pesawat ini akan digunakan untuk berbagai misi, mulai dari transportasi VIP militer, evakuasi medis, hingga logistik ringan. Indonesia membuktikan bahwa kita butuh alutsista yang tidak hanya kuat, tapi juga punya fleksibilitas tinggi untuk menjangkau setiap sudut Nusantara yang menantang. Itulah tadi 5 alutsista terbaru yang resmi masuk daftar belanja TNI di awal tahun 2026 ini. Gebrakan-gebrakan ini menunjukkan bahwa Indonesia semakin serius membangun kekuatan pertahanan yang disegani di dunia. Nah, menurut kalian penonton setia Indo Today, dari kelima alutsista ini, mana yang paling bikin kalian bangga? Apakah rudal supersonik BrahMos yang mematikan atau jet lincah M346? Tulis pendapat keren kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like, bagikan video ini, dan pastikan kalian sudah subscribe agar tidak ketinggalan update militer paling panas. Terima kasih sudah menonton sampai detik terakhir. Tetaplah waspada, tetaplah bangga. Sampai jumpa di video selanjutnya.